qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mutaffifin. Mas Ilmi, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك كتاب مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما
يوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita sampai di ayat yang ke 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Ingatlah, sesungguhnya catatan orang-orang yang baik-baik itu ada di Illiyyin. Wa ma adraka ma Illiyun. Sudahkah engkau tahu apakah Illiyyin itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang tertulis. Pekan yang lalu kita membaca bahwa catatan amal orang yang lacur, yang durhaka itu berada di Sijin. Dan sudah diurai apa itu Sijin. Di ayat ini dan beberapa ayat berikutnya akan memberitahukan mengenai kebalikan dari catatan amal orang yang fujar, yaitu catatan orang yang abror. Di tempat lain dapat diartikan sebagai suatu pengingkaran. Tidak begitu, bukan begitu, jangan sekali-kali atau sekali-kali tidak. Tetapi pada ayat ini dia dapat kita artikan ingatlah atau arahkanlah perhatian kepada hal ini. Kalimat kalla. Jadi kata kalla itu di pangkal ayat 18 menurut tafsir Al-Azhar ini diartikan ingatlah. Ya. Arahkanlah perhatian kepada hal ini. Meski kala di ayat yang lain bisa bermakna tidak begitu, bukan begitu, jangan sekali-kali. Sesungguhnya catatan orang-orang yang baik itu adalah di Illiyyin, ujung ayat 18. Kata Illiyyin artinya amat tinggi dan mulia. Illiyyin itu artinya amat tinggi dan mulia. Sudahkah engkau tahu apakah Illiyyin itu? Ayat 19, yaitu kitab yang tertulis. Pada ayat yang ke-20 pertanyaan Allah dijawab oleh Allah, ya, karena memang manusia tidak bisa menjawab. Kalau menjawab nanti meraba-raba, mengira-ngira, maka kemudian diberi jawaban. Dan inilah salah satu cara untuk memberikan kedekatan jarak.
antara yang berbicara dengan yang diajak bicara. Siapa lagi? Ya boleh kabar ini. Nah, jadi kok ketoke loyo ngono kon. Nah, itu sapaan untuk memperakrab, ya, mendekatkan jarak. Tahukah kamu apakah Ilijin? Belum sampai dikomentari, Allah jawab, yaitu kitab yang tertulis. Ya. Makanya dalam metode komunikasi itu dengan cara bertanya itu untuk mendekatkan jarak antara yang satu dengan yang lain. Jadi yang bertanya dengan yang ditanyai itu kelihatan akrab. Koyok-koyok ngono wis apa itu? Tahu sama tahu. Apa itu? Tahu sama tahu. TST ya. Tahu sama tahu. Kayaknya gitu. Ya, akrab. Yaitu kitab yang tertulis yang disaksikan oleh mereka-mereka yang sangat dekat. Ayat 21. Yasyaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh mereka-mereka yang sangat dekat. Di dalam 4 ayat ini dijelaskanlah bahwa amal dan usaha dari orang-orang yang berbuat baik pada masa hidupnya di dunia dicatat amalannya, dipelihara baik-baik, diletakkan di tempat yang tinggi dan mulia. Jadi barang yang baik itu dirawat, ditempatkan tempat yang tinggi, yang mulia. Dan yang menyaksikan, memperhatikan dan menjaganya ialah mereka yang muqarrabun. Muqarrabun yaitu sangat dekat kepada Allah, yaitu para malaikat. Jadi catatan-catatan kebaikan yang dilakukan oleh kita, oleh manusia, itu direkam oleh Allah, kemudian rekamannya itu dijaga, dipelihara, dirawat, ya, oleh para malaikat yang dekat dengan Allah. Itu tempat catatan amalnya pun di tempat yang tinggi, sehingga tidak terjadi kerusakan. Dan boleh juga dikatakan bahwa yang menyaksikan akan kebajikan amal orang yang berbuat baik itu hanyalah orang-orang yang dekat kepada Allah saja. Jadi makna muqarrabun yang pertama adalah para malaikat Allah yang bisa menjaga, memelihara, merawat dan melihat, menyaksikan kebaikan-kebaikan orang yang berbuat baik. Dadi wong lakoni apik ku sing ngero apike kelakuane wong, yang pertama muqarrabun dimaknai malaikat. Makanya ada malaikat pencatat kebaikan, apa namanya? Malaikat Raqib. Kalau mencatat amal yang jelek namanya malaikat Atid. Siapa yang ngasih nama? Mbahmu. Oh salah, yang ngasih nama Allah. Terus Mbah itu Mbah Yafin. Ya, saya ngasih nama Raqib Atid itu Allah. Makanya jangan ngomong yang jelek, ya. Jangan ngomong yang jelek, apalagi berbuat yang jelek. Omongan itu direkam, ya. Ngomong kok sih, aku krungu omongannya sing elek, ya, sing miso, jangan dipakai, ya. Hindari. Jadilah yang istimewa. Di tengah-tengah rusaknya akhlak masih menjadi orang yang berpegang pada prinsip
kebajikan. Ya. Jadi saling mengingatkan, jangan saling mendukung ketika ada teman yang ngomong yang jelek, cara ngomongnya jelek, ya harus diingatkan. Makna yang kedua, boleh jadi yang menyaksikan perbuatan kebajikan itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang yang nggak dekat dengan Allah itu nggak bisa melihat kebaikan. Ya. Jadi misalkan sampai ngaji, mari subuh sampai matahari terbit, tidak turun dari masjid. Setelah sholat subuh, zikir, wirid, ya, menyebut asma Allah, membiasakan lisan supaya ngomongnya enggak terpengaruh oleh lingkungan yang memang lingkungannya sudah rusak misalkan. Perbuatan panjenengan yang seperti itu tidak bisa dikenali sebagai perbuatan yang baik kecuali orang itu dekat dengan Allah. Jadi wong nek atine dekat dengan Allah, masya Allah, arek iku rek cek apike, cek pintere. Tapi bagi yang orang itu enggak dekat dengan Allah, opo arek iku. Nah, orang-orang yang melakukan kebaikan itu dianggap buruk oleh orang yang memang tidak dekat dengan Allah. Ya, ono BLT turun gitu ya. BLT turun. BLT adalah bagian daripada fakir miskin misalkan. Fakir miskin. Ya. Lalu ada orang yang tidak fakir, tidak miskin. Ketika BLT turun, mengubah dirinya jadi miskin. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat bahwa kemiskinan itu sebenarnya adalah sesuatu yang mesti dihindari. Oleh siapa? Oleh dia yang kaya. Ya, karena itu bukan jatah dia. Tapi bagi orang yang tidak mengenal, tidak dekat dengan Allah, halah wong iki kan yo kanggo awake dhewe. Nah, makanya sama dengan orang pelit, orang kikir, duwe donya akeh, gak sedekah, gak infak, gak zakat. Nah, kenapa? Karena dia tidak dekat dengan Allah, lalu gak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu yang menerangi hati pikiran manusia sehingga dia bisa memilah dan memilih jalan kebenaran, jalan kebajikan. Ulaikal muqarrabun au yashhaduhul muqarrabun. Ulaikal muqarrabun nanti di surah Waqiah. Jadi ini yang bisa menyaksikan kebaikan yang dikerjakan orang yang baik itu ya orang-orang yang dekat dengan Allah selain para malaikat. Mula sampai ngakoni apik di tengah masyarakat yang jauh dari Allah, yang enggak akan dilihat kebaikanmu itu karena mereka tidak bisa melihat kebaikan. Yasyaduhul muqarrabun. Dan yang dekat kepada Allah itu bukan saja malaikat-malaikat yang di langit, bahkan sesama manusia pun ada yang dipandang dekat kepada Allah. Sebagaimana tersebut dalam surah Al-Waqiah ayat 10 dan 11. Jadi ulaikal muqarrabun fi jannatin naim sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Mereka siapa? As-sabiqunal awwalun. Ayat itu menyebut bahwa orang-orang yang terdahulu, yang berlomba dahulu mendahului di dalam berbuat amal yang baik, orang-orang itulah yang akan dimasukkan Allah ke dalam golongan orang muqarrabun. Jadi orang yang selalu berlomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, ayyukum ahsanu amala.
Sampai dengan hari ini saya sering sampaikan, jenengan ini tak pacu supaya bisa berlomba untuk bisa kerasan di masjid, siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih tekun, nek moleh paling akhir, ya, nek budal paling awal, alhamdulillah. Isek kalah karo Pak Juwarmanto. Pak Ju itu tekone disi mulai keri, sampai yang tekone keri mulai disi, masih belum bisa bangkit menjadi muqarrabun ini, ya. Apalagi jadi muhibbin, pecinta. Wong cedhek ae sik aras-arasen, apa maneh mencintai. Padahal orang yang dekat dengan Allah ya orang yang berada di rumah Allah. Orang yang dekat dengan Allah di rumah Allah itu menjadi keluarga Allah. Jadi umpama jenenge keluarga itu kan mesti digoleki dhisik sadurunge liyane. Ya. Makanya orang-orang yang berlomba untuk melakukan kebaikan dari orang-orang yang terdahulu itu paling banyak. Ya. Dengan orang akhir ini paling dikit. Dan itulah yang membuat Nabi berlinang air mata ketika menerima surah Al-Waqiah ayat 10-11 itu. Karena ternyata untuk kaum yang akhir menjadi muqarrabun itu beratnya luar biasa. Karena dunia semakin tua bersolek dengan keindahan lalu menggoda hati manusia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Hubbud dunya itu tidak hanya mergo seneng donya. Ya nek iso gak usah nyambut gawe tapi sugih. Ya. Nek iso iku gak usah sinau tapi pinter, nek iso gak usah kuliah tapi punya sarjana dan seterusnya. Itu bagian daripada tuhibbunal ajilah. Ya. Jadi mari orang-orang yang terdahulu berlomba dahulu mendahului di dalam berbuat amal baik. Orang-orang itulah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan ulaikal muqarrabun. Demikian juga di surah Al-Baqarah ayat 186. Ya. Allah menunjukkan jalan bahwasanya orang-orang yang selalu menyediakan diri menyambut seruan Allah, maka dekatlah Allah kepadanya. Udkuruni adkurkum. Orang yang sering menyebut asma Allah, maka Allah akan juga sering menyebut asma orang itu. Jadi orang yang dekat dengan Allah, banyak menyebut nama Allah, gampang sekali terbangkit untuk mengikuti seruan-seruan Allah, maka Allah pun akan bergegas menyambut hamba itu sebagai hamba yang taqarrub, mendekatkan diri padanya. Di hadis itu cukup gamblang. Ya. Tidaklah seorang mendekat kepada Allah dengan satu jengkal, satu kilan, kecuali Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Tidaklah orang mendekat kepada Allah dengan satu hasta, kecuali Allah mendekat kepada itu satu depa. Dan tidaklah orang itu mendekat kepada Allah dengan berjalan, kecuali Allah menyambutnya dengan berlari. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadanya melebihi apa yang Allah kerjakan untuk mendekat kepada hamba itu. Jadi Allah lebih cepat merespon terhadap respon kita. Ya, karena itu yuk jadikan musyahabah, muraqabah, mujahadah, musyahadah. Ya, jadi jadikan apa yang kita lakukan sebagai ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bersungguh-sungguh supaya bisa menyaksikan
bahwa ketaatan kepada Allah itu sangat bermanfaat. Ketaatan kepada Allah itu sangat berfaedah, berguna. Ya. Salat berguna. Ya, ngaji, baca Quran berguna. Salat bisa membawa dirinya semakin berkualitas hebat. Baca Quran bisa untuk membingkai dirinya tidak tertimpa dengan kegelisahan, kegalauan. Kenapa? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Siapa yang ia mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan ditimpa dengan ketakutan dan juga tidak dihimpit dengan kegelisahan. Maka muncul judul buku La Tahzan, La Takhaf wa La Tahzan. Jangan khawatir dan jangan gelisah. Kalau kamu bersama dengan Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kamu ingini. Ya. Kamu ingin apa, Bob? Ingin apa kamu? Ingin apa? Ingin pinter. Ya ingin pinter ngomong nang Gusti Allah, Gusti kula goblok pengen pinter ngono. Supaya engkau ajarkan aku seperti Adam yang kau ajari. Bukankah aku anak cucunya Adam? Ngono lho ya. Jadi kaya wong ngene cedhek nang Gusti Allah. Itu Gusti Allah kan mengetahui terhadap kehendak hatimu tau. Walau tak terucap. Pengenmu pinter kuwi awakmu nyekel buku ngalor ngidul. Ngomong pengen pinter ora tau nyekel buku. Itu berarti bohong lo. Ya. Jadi ini pengen pinter, iku yang gawa buku ngalor ngidul itu digawa. Masuk gak sempat maca, mau digawa tok. Makanya fakultas bukan fakultas. Ya kan? Ya. Iki tak kei pengertian sampean. Nek Gusti Allah ku ruh ing kerentekmu. Nek awak pengen pinter berarti sumber ilmu itu ada di dalam buku, kan begitu. Jadi bahan-bahan yang ada itu diwaca. Ono buku X apa itu? Apa itu ya? Pengertian-pengertian yang diperoleh dari Quran, sains, apa itu? Ensiklopedi sains dalam Quran. Ono pirang jilid iku? Nang nggomu kula perpustakaanmu ana 2 jilid, alhamdulillah. Kowe gak ono sing maca belas. Ya ta? Iki Pak Ali to. Pak Ali nggo buku, nggo tulisan. Pak Ali. Itu jenenge pengen pinter. Sama pengen pinter kok mutar-muter tok ya. Mutar-muter keliling-keliling tapi gak duwe catatan misalkan. Kan dia angel. Ya. Jadi emang pengen apa? Siapa ke? Iki. Farel. Farel Bel. Abel. Kenapa Bel? Pengen apa coba? Abel pengen apa? Hah? Ya Bel, pengen apa Bel? Aku gak ada penginan, berarti belum tahu bahwa dia manusia. Manusia itu makhluk berkeinginan. Urung ngerti nih dek. Ya apa? Nek durung ngerti. Ayo angel, ya. Ayo serius loh ya. Jadi Allah itu menunjukkan jalan bahwasanya orang-orang yang selalu menyediakan diri menyambut seruan Allah, maka dekatlah Allah kepadanya. Ayat ini memberi obat penawar bagi hati manusia yang baik-baik,
Orang-orang yang jujur bahwa meskipun manusia kebanyakan tidak menghargai jasanya yang baik itu, namun malaikat dan manusia-manusia yang dekat dengan Allah, dekat kepada Allah, senantiasa menjunjung tinggi dan menghargai jasa-jasa itu. Yakinlah di hadapan manusia kebaikan tetaplah kebaikan. Intan permata itu walau disembunyikan di mana saja, kilauannya tetap akan bisa menarik perhatian orang-orang yang tahu kalau itu intan permata adalah barang yang berharga. Sampai dikei watu sak truk, kalau dikei intan 1 gram, pilih mana? Nah, nek pilih watu berarti isek keplek. belum dekat dengan Allah, sehingga nggak bisa untuk mengenali mana mutiara atau barang-barang yang berharga itu. Orang yang jauh dari Allah ya tidak kenal itu. Makanya kamu jangan senang dipuji orang yang memang tidak ngerti jalan kebaikan dan jalan kebenaran. Sampai duwelem karo wong sing gak ngerti kebagusan. Wah, apik sampean iki, pinter sampean iki. Jan sampean ku idiot. Sampean niku welek. Soal apa? Sing ngelem iku lho orang-orang yang jelek. Makanya ilmu sosiologi itu kan tidaklah komunitas kumpulan orang memilih pemimpin ketika komunitasnya itu buruk, kecuali yang dipilih yang paling buruk di antara mereka. Kalau kumpulannya orang baik, yang dipilih yang paling baik di antara mereka. Karena yang paling baik di antara komunitas yang buruk itu adalah yang paling buruk di antara mereka. Kok itu dikaji mana ilmu sosialnya? Yang wis iki S2 ini ya. Jadi ayo jangan menjadi orang yang surut melakukan kebaikan ya, ketika tidak ada yang menyanjungmu padahal mereka memang tidak mengenal yang baik. Berbuatlah kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Yakinlah gitu ya. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu ada di dalam kenikmatan. Sesungguhnya orang-orang yang baik, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang yang baik-baik itu ada di dalam kenikmatan. Ayat 22. Diteruskan ayat 23, dari atas pelaminan mereka memandang. Araik kita artikan pelaminan yaitu tempat duduk tertinggi yang diduduki oleh orang-orang yang amat dimuliakan, sebagaimana yang kita sediakan buat duduk bersanding di antara dua orang pengantin, laki-laki dan perempuan, atau sebagai mahligai singgasana atau tahta tempat raja bersemayam. Dihiasi tempat duduk itu dengan berbagai ragam hiasan. Maka duduklah orang-orang yang telah beramal baik selama di dunia di atas pelaminan atau mahligai atau singgasana mulia. Mereka memandang indahnya alam surga di sekelilingnya. Ya, sampai ndelok manten itu mesti tempatnya yang lebih baik daripada yang tidak jadi manten. Nah, Ustadz Roni, Ustadz Anang, apa ya wis siap-siap iki mahligai ini, ya. Untuk membayangkan indahnya tempat pelaminan itu harus punya biaya, biar nggak menderita kamu. Tempatnya indah, perasaannya susah. Kenapa? Setelah acara pernikahan tagihan dari mana-mana. Loh, awak dhewe iki nang donya iki kayak kesempatan kumpulkan modal besarmu supaya bisa duduk di pelaminan yang indah, mahligai dan singgasana, tempat duduk raja ratu, bahkan
tidak ada suasana batin yang sangat-sangat menyenangkan melebihi perkawinan itu. Langsung Pak, aku njaluk rabekno. Nah, gara-gara tak wacana iki malah njaluk rabekno. Engko singgasana yang indah itu akan bisa mempesona buat mereka yang sudah bersiap, tapi akan menjadi tempat yang bikin susah bagi yang belum punya kesiapan. Ya. Mending durung tahu rabi timbangane dadi duda cilik-cilik. Olah ke umur 15 tahun njaluk rabi. Barang dituruti rabi oleh sakulan pegatan. Tulisannya apa? Duda cilik-cilik sing lanang. Lah sing wedok rondo cilik-cilik. Lah tidak menggelikan kehidupan ini. Oleh karena itu, yuk kita cari bekal yang cukup supaya ketika kita duduk di mahligai singgasana yang mulia itu layak patut, sehingga kita dengan suasana batin yang bahagia melihat keindahan alam surga. Engkau dapat mengenal pada wajah-wajah mereka itu sinar dan nikmat. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Engkau dapat mengenal pada wajah-wajahnya atau wajah-wajah mereka itu sinar dan nikmat. Subhanallah. Sekarang ini banyak orang yang takut wajahnya dianggap kusam, lalu beli yang namanya alat-alat untuk bikin glowing. Wajahnya itu biar glowing, ya, disemprot nganggo banyu iki banyu iku, ya Vin ya, ben ketok glowing. Glowingkan wajahmu dengan perbanyak wudu. Ingin glowing wajahmu, wudulah yang sering. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau akan kenali, maka membayanglah pada wajah mereka sensasi kebahagiaan dan kegembiraan yang mereka rasakan. Pokoknya ini atine seneng, dengan sendirinya wajah akan ceria. Nek atine sumpek, wajah akan bermuram durjana. Dadi nek bocah iku kok gak iso guyu, kok wajahe cemberut, cangkeme nyaprut, ya kan? Itu berarti suasana hatinya lagi berduka, suasana batinnya lagi susah. Mula aku tak tengeri Mas, kowe nek ra iso guyu ngaji ngene kok meneng ae, iku berarti sampean susah, ya. Padahal lagunya itu duhai senangnya pengantin baru, kan ngono tadi itu ya, duduk bersanding bersama ibu. Loh, wah aku nganten-ngantenan itu kan namanya encep itu. Tahu encep? Tahu? Gak tahu Hilmi? Zaman dulu itu ada itu manten cilik itu loh, itu ditayangkan di TV, itu judulnya encep. Pengantin cilik itu loh. Sing dadi ku sapa mbiyane. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, ya, sekali lagi kegembiraan dan kebahagiaan batin itu terpancar di wajahmu. Kowe kene atimu seneng, wajahmu itu ceria, akan berbinar dan bercahaya. Apalagi kesenangan yang betul-betul hasil karyamu. Maaf, sampai di asrama berapa tahun, keluar dari asrama kamu jadi orang yang sukses, orang berhasil. Bahkan kamu bisa mengembangkan, menghimpun mereka yang tidak mampu dalam sebuah asrama, kau bangun. Maka wajahmu itu kalau bandingkan 15 tahun sebelumnya dengan saat kamu sudah menjadi orang yang sukses, kamu pandang di depan cermin akan berbeda. Nek gak percaya dadi wong sukses dhisik. Ya. Terus
Saiki nok syutinge sesekali Mas Sokip, ojo aku tok sing syuting. Sing rodok memble-memble ngene iki syuting. Rodok suwi nyutinge rono ten. Oh, wajahnya. Besok ketika sudah jadi juragan-juragan, sudah menjadi orang-orang direktur, sudah menjadi apa itu jenderal, ya toh. Lihat wajahnya yang kemudian. Kirimi hasil ketika dia masih di asrama. Ini potongan mbiyen. Gak meyakinkan sama sekali. Tapi begitu jadi orang sukses, lain wajahnya ketok. Mula suasana batin itu penting untuk dibina. Ala bidzikrillah tatmain qulub. Wong sing ilinge akeh nang Gusti Allah, hatine tentram, wajahnya akan nampak berbinar. Pemane terus diwudui. Tersebab usaha-usaha mereka sendiri dikala hidup di dunia, sedangkan di dunia ini saja kita gembira tatkala melihat wajah manusia yang berseri-seri karena kegembiraan jiwa, karena tidak merasa pernah berbuat jahat kepada sama manusia, apatah lagi saat di akhirat kelak. Alhamdulillah. Ning donya wis ketok. Mar'a wajha kayasan. Kanjeng Nabi itu siapapun melihat pada baginda itu dia merasa bahagia. Kayak wong sing ndelok wajah Hilmi gitu. Ya. Jadi Hilmi ini wajahnya membuat orang ikut bahagia. Kur Hilmi ini guyu, tapi nek Hilmi ini nesu bikin orang melihatnya sudah susah. Ya. Sohib ini wajahnya meyakinkan. Ya, meyakinkan. Orang yang diomongi sohib sepanjang dia sambil senyum, hatinya riang gembira, orang akan tertarik. Oh iya Mas, aku ikut nyumbang. Kan seksi pengadaan dana, penggalangan dana. Jadi wajahnya bukan wajah melas, bukan wajah melas. Mandi Sofyan dan mana? Oh iya. Ini menunjukkan wajah melas. Ya, nanti ketika sudah 2 tahun di sini berubah wajahnya nanti. Ya, ya. Iki wajah imut iki. Imut iki. Sapa iki jenenge iki? Yoga. Ini wajah imut iki. Ya. Wajah imut. Nah, iki wajah amit-amit iki. Ya. Baik, saudara sekalian, yang amit-amit saya sajalah ya. Biar nanti sampean sama amit Ustaz gitu ya. Oke, yang penting yuk kita berproses dalam kebaikan supaya kelak menjadi orang yang layak untuk dibahagiakan, ya, dan merasa gembiralah ketika bisa mengerjakan yang baik. Nakhtatim ta'liman bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Atsalamualaikum nasr minallah wa fadlan qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.